Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Dira Lailatul Aulia NIM 2402010006 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan memenuhi tugas dari matkul rekayasa perangkat lunak, yaitu review materi yang ada di Siakat mulai dari pertemuan 1 sampai 14, menceritakan hasil review dengan video. Di video kali ini saya akan memuat review pertemuan 1 sampai pertemuan 14. Materi pertama membahas definisi rekayasa perangkat lunak atau RPL sebagai disiplin ilmu yang mempelajari seluruh aspek perangkat lunak, mulai dari analisis kebutuhan pengguna, perancangan, pengkodean, pengujian hingga pemeliharaan sistem. Menurut hasil review, materi ini sangat penting karena menjadi fondasi untuk memahami materi berikutnya. RPL tidak hanya berfokus pada pembuatan program komputer, tetapi juga mencakup manajemen proyek, pengelolaan sumber daya manusia, pengendalian biaya, dokumentasi, dan jaminan kualitas. Tujuan utama RPL adalah menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas tinggi, memiliki biaya produksi yang efisien, dapat diselesaikan tepat waktu, mudah digunakan, dan mudah dipelihara. Selanjutnya, pertemuan kedua, software proses dan analisis kebutuhan. Materi kedua membahas software proses atau proses pengembangan perangkat lunak. Tahapan yang dijelaskan meliputi perencanaan, analisis spesifikasi software, desain software, implementasi, integrasi, dan maintenance. Bagian yang paling penting dalam materi ini adalah analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan merupakan proses untuk memperoleh informasi, spesifikasi, dan kebutuhan pengguna yang akan menjadi dasar pembangunan sistem. Jika proses analisis dilakukan dengan tidak tepat, maka perangkat lunak yang dihasilkan berpotensi tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna. Menurut hasil review, analisis kebutuhan merupakan tahapan paling kritis dalam pengembangan perangkat lunak karena seluruh proses berikutnya bergantung pada hasil analisis. Selanjutnya kita ke pertemuan ketiga, model proses perangkat lunak. Materi ketiga ini membahas berbagai model proses pengembangan lunak seperti waterfall, V-model, spiral model, model rakitan komponen, dan model konkuren. Waterfall merupakan model yang paling sederhana dan banyak digunakan karena memiliki tahapan yang jelas dan terstruktur. Namun model ini memiliki kelemahan, yaitu sulit menerima perubahan kebutuhan ketika proyek sedang berjalan. V-model menambahkan aktivitas pengujian pada setiap tahapan pengembangan sehingga kualitas perangkat lunak lebih terjamin. Spiral model menggabungkan pendekatan interaktif dengan manajemen resiko sehingga cocok digunakan pada proyek besar yang memiliki tingkat resiko tinggi. Dari hasil review dapat disimpulkan bahwa tidak ada model yang paling sempurna. Pemilihan model harus disesuaikan dengan kebutuhan proyek dan kondisi organisasi. Selanjutnya kita ke pertemuan keempat, Agile Development Methods. Materi yang dikembangkan untuk mengatasi kelemahan metode tradisional seperti waterfall. Agile menekankan fleksibilitas terhadap perubahan kebutuhan pengguna. Agile memiliki 4 nilai, yaitu mengutamakan individu dari interaksi, software yang berfungsi, kolaborasi dengan pelanggan, dan kemampuan merespon perubahan. Metode Agile yang dibahas antara lain Extreme Programming atau XP, Adaptive Software Development ASD, Scrum, Crystal, dan Feature Driver Development atau FDD. Menurut hasil review, Agile sangat cocok digunakan pada era modern karena kebutuhan pengguna sering berubah dan pengembangan perangkat lunak harus mampu beradaptasi dengan cepat. Kesimpulan dari review 1 sampai 4. Berdasarkan hasil review keempat, materi dapat disimpulkan bahwa rekayasa perangkat lunak merupakan
disiplin ilmu yang mengatur seluruh proses pengembangan perangkat lunak secara sistematis. Materi pertama memberikan pemahaman dasar mengenai konsep dan ruang lingkup RPL. Materi kedua menjelaskan pentingnya software proses dan analisis kebutuhan. Materi ketiga memperkenalkan sebagai model pengembangan perangkat lunak. Materi keempat menjelaskan Agile Development Method yang fleksibel dan adaptif terhadap perubahan. Keempat, materi tersebut saling berkaitan dan memberikan pemahaman bahwa keberhasilan perangkat lunak tidak hanya ditentukan oleh kemampuan coding, tetapi juga oleh proses pengembangan yang terstruktur dan keterlibatan pengguna. Selanjutnya kita ke pertemuan 7. Software Requirement Specification atau SRS. Software Requirement Specification atau SRS. SRS bukan sekadar dokumen administratif. Dia ini merupakan instrumen krusial yang mendefinisikan layanan dan batasan sistem secara komprehensif. Fungsi utamanya adalah sebagai jembatan komunikasi antara klien dan pengembangan guna memastikan keselarasan visi sejak awal. Secara kontraktual, SRS menjadi fondasi kesepakatan serta acuan utama dalam proses validasi produk akhir. Selanjutnya ke pertemuan 6. Jadikan pertemuan 5, sekarang ke pertemuan 6. Rekayasa sistem atau sistem engineering. Selanjutnya pada pertemuan ke-6 ini kita membahas sistem engineering. Ini adalah pendekatan interdisipliner yang holistik, di mana proses pengembangan melibatkan siklus hidup sistem secara menyeluruh, mulai dari ekstraksi kebutuhan pelanggan hingga tahap validasi. Praktik ini diaplikasikan pada berbagai sektor kompleks seperti IT, TI, dirgantara hingga pertahanan, dan fokus utama pada mitigasi kompleksitas melalui pemodelan, simulasi, serta jaminan aspek keandalan dan keselamatan sistem. Selanjutnya kita ke materi ke-7, perancangan arsitektur perangkat lunak. Pada pertemuan ke-7, fokus kita bergeser ke perancangan arsitektur perangkat lunak. Tahap ini menjadi jembatan krusial untuk mentransformasi model analisis menjadi spesifikasi teknis yang siap diimplementasikan. Kita merancang struktur komponen seperti modul, basis data, dan kelas, serta mendefinisikan relasi antar komponen tersebut. Pendekatan modular yang kita terapkan di sini bertujuan untuk mereduksi kompleksitas sistem sehingga produk akhir lebih terstruktur dan maintainable. Selanjutnya kita ke pertemuan ke-8, pemodelan sistem atau sistem modeling. Pada pertemuan ke-8 menekankan pada sistem modeling. Pemodelan adalah proses pengembangan representasi abstrak yang menyajikan sistem dari berbagai perspektif menggunakan notasi standar seperti Unified Modeling Language atau UML. Melalui pemodelan, kita dapat mengartikulasikan kebutuhan, memvalidasi desain, serta mendokumentasi struktur sistem secara detail. Kita meninjau sistem dari 4 dimensi utama: konteks, interaksi, struktur, dan perilaku dinamis sistem. Selanjutnya kita ke pertemuan 9, preskriptif proses model. Materi ini membahas berbagai model proses pengembangan perangkat lunak yang digunakan dalam proyek profesional. Model yang dibahas meliputi waterfall, incremental, dan RAD. Waterfall menggunakan tahapan berurutan, namun kurang fleksibel terhadap perubahan, sedangkan incremental dan RAD memungkinkan pengembangan dilakukan secara bertahap sehingga sistem dapat digunakan lebih cepat. Selain itu, dibahas model evolusioner seperti prototyping dan spiral. Prototyping
mapping membantu memperjelas kebutuhan pengguna yang masih belum jelas, sedangkan spiral menggabungkan pendekatan interaktif dengan manajemen risiko materi, juga mengenalkan concurrent development, component based development, dan formal method. Pada bagian akhir dijelaskan United Process UP, yaitu kerangka kerja berbasis use case dari arsitektur yang terdiri dari fase inception, elaboration, construction, transition, dan production materi, menekankan pentingnya memiliki model proses yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik proyek. Selanjutnya kita ke pertemuan 10. Approaches available to design business process arsitektur. Materi ini membahas perencanaan arsitektur proses bisnis menggunakan beberapa pendekatan, seperti goal based, reference model based, customer journey, function based, serta risk and compliance. Pembahasan dilakukan melalui studi kasus B2B Order Processing System, B2B opsi, yang mencakup proses pencarian produk, pemesanan, pembayaran, hingga pengiriman. Dalam proses perancangannya dilakukan analisis kebutuhan, penyusunan alternatif desain, analisis trade-off, dan pemilihan desain terbaik. Beberapa alternatif arsitektur yang dievaluasi antara lain modified pipe dan filter, object oriented design, ADT, UML model, dan hybrid implicit innovation arsitektur. Hasil evaluasi menggunakan metrik keputusan menunjukkan bahwa object oriented design berbasis UML menjadi alternatif terbaik karena memiliki fleksibilitas tinggi, mudah dipelihara, mendukung pengembangan fitur baru, serta memiliki efisiensi yang baik untuk kebutuhan sistem jangka panjang. Selanjutnya kita ke pertemuan 11. Arsitektur sistem terdistribusi. Materi ini membahas konsep sistem terdistribusi yang memungkinkan berbagai perangkat saling berkomunikasi melalui jaringan, diklasifikasikan menjadi LAN untuk area lokal dan WAN untuk area yang lebih luas. Perkembangan sistem dijelaskan mulai dari mainframe, jaringan terminal, hingga jaringan publik yang mendukung komunikasi antar organisasi. Untuk menghubungkan berbagai sistem dan platform digunakan middleware yang berfungsi sebagai perantara komunikasi aplikasi. Middleware membantu menyembunyikan kompleksitas jaringan sehingga proses pertukaran data dapat berjalan lebih mudah dan transparan. Teknologi middleware yang dibahas meliputi remote protocol atau RPC, message oriented middleware MDM, MOM, dan object request broker ORB. Ketiga teknologi tersebut berperan penting dalam mendukung komunikasi data dan layanan pada sistem terdistribusi modern. Kesimpulan dari pertemuan 9-11 yaitu berdasarkan materi tersebut dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pengembangan sistem informasi tidak hanya ditentukan oleh teknologi yang digunakan, tetapi juga oleh pemilihan model proses, pengembangan, perancangan, arsitektur bisnis yang tepat, serta dukungan infrastruktur sistem yang baik. Model proses membantu mengelola tahapan pengembangan perangkat lunak secara terstruktur.
Arsitektur proses bisnis memastikan kebutuhan organisasi dapat terpenuhi secara efektif, sedangkan sistem terdistribusi memungkinkan komunikasi dan integrasi antar sistem berjalan lebih efisien. Ketiga materi tersebut saling berkaitan dalam menghasilkan sistem yang berkualitas, fleksibel, dan mampu mendukung kebutuhan organisasi di masa depan. Selanjutnya kita ke materi ke-12, User Interface Design. Materi ke-12 ini membahas tentang User Interface Design atau desain antarmuka pengguna. Tujuan utamanya adalah membuat sistem yang mudah digunakan, nyaman, dan mudah dipahami oleh pengguna. Terdapat 3 prinsip utama, yaitu menempatkan pengguna sebagai pusat kendali, mengurangi beban ingatan pengguna, dan menjaga konsistensi tampilan maupun fungsi sistem. Dengan desain antarmuka yang baik, pengguna dapat menggunakan sistem dengan lebih cepat, efektif, dan minim kesalahan. Selanjutnya kita ke pertemuan 13, Real-time Software. Materi ke-13 membahas tentang real-time software, yaitu sistem yang harus memberikan respon dalam waktu tertentu agar dapat berfungsi dengan baik. Contohnya yaitu adalah ATM, aplikasi chat, sistem kontrol kendaraan, dan perangkat medis. Dalam sistem real-time, tidak hanya hasil yang harus benar, tapi juga waktu responnya harus tepat. Oleh karena itu, perancangan sistem harus memperhatikan pengelolaan waktu, sumber daya, dan kinerja sistem secara keseluruhan. Selanjutnya kita ke pertemuan 14. OOAD, Object Oriented Analysis and Design. Materi ke-14 ini membahas tentang Object Oriented Analysis and Design atau OOAD, yaitu metode analisis dan perancangan sistem berbasis objek. Konsep utamanya meliputi class dan object, encapsulation, inheritance, serta polymorphism. Dengan pendekatan ini, sistem dapat dirancang oleh lebih terstruktur, mudah dikembangkan, dan lebih sesuai dengan kondisi dunia nyata. Dalam OOAD juga digunakan UML sebagai alat bantu pemodelan untuk menggambarkan struktur dan proses dalam sistem. Kesimpulannya, dari ketiga materi tersebut dapat dipahami bahwa pengembangan perangkat lunak yang baik memerlukan antarmuka yang mudah digunakan, sistem yang mampu merespon dengan cepat, serta perancangan yang terstruktur menggunakan pendekatan berorientasi objek. Cukup sekian review materi dari saya mulai dari pertemuan 1 sampai 14. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.